Hai, belajar apa hari ini? Kita akan belajar IPA hari ini tentang permainan generatif pada hewan. No, I want to math. Kita pasti akan belajar IPA. Kejar aku. Baiklah, kita akan belajar IPA bersama. Kompak, biar kamu semangat. Senyumlah. Yo, kita mulai belajar. Aku kejar kamu. Kita semangat menggapai impian, oke? Kalian juga semangat ya. Kalian harus semangat mengejar cita-cita. I wanna dance in the sky. Baiklah, simak video berikut ini. Baik, oke. Yuhu. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Ingat, sudah kelas 6 tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Kalian juga tidak boleh terlena dengan keadaan sekarang ini. Meskipun belajar di rumah, kalian harus bisa mengukir prestasi setinggi mungkin. Kelas 6 ini materinya sebagai jembatan kalian menuju ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya ya, supaya next time belajar di SMP SMA kamu tidak mengalami kebingungan. Oke, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Masih ingat ya, tujuan dari perkembangbiakan itu adalah melestarikan jenisnya. Jadi supaya tidak mengalami kepunahan, semua makhluk hidup itu beradaptasi dengan berkembang biak ya. Adaptasi itu kan banyak sekali lah, salah satunya mereka berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan pada hewan. Kamu bisa menyimak bukumu halaman 45. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Nah, pada hewan itu ada dua macam perkembangbiakan. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Jadi sama ya kayak tumbuhan. Kemarin di tumbuhan itu kan ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, di hewan itu juga ada loh. Nah, apa aja kita lanjutkan ya. Jadi perkembangbiakan generatif pada intinya terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina. Sel jantan itu sendiri dikenal dengan spermatozoid dan sel kelamin betina dikenal dengan sebutan ovum. Jadi peleburan di antara dua sel tersebut dapat menghasilkan embrio baru. Nah, embrio ini akan berkembang menjadi individu baru seperti itu. Oke, apa aja perkembangbiakan generatif pada hewan? Ikuti terus ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang pertama adalah ovipar. Ya, ovipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Jadi pembuahannya nanti bisa internal di dalam, kemudian telurnya dikeluarkan masih dalam cangkang, kemudian dierami induknya sehingga membentuk individu baru, kemudian menetas. Nah, hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar diantaranya adalah aves atau jenis burung-burung, kemudian reptil, amfibi seperti itu, atau bukan binatang yang termasuk mamalia seperti itu ya.
Pembuahan internal terjadi di tadi kan Bu Ika bilang ada pembuahan internal lah. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina misalnya. Maksudnya adalah pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Misalnya contohnya yang dialami oleh serangga dan burung-burung. Kemudian ada pembuahan secara eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh induknya. Itu biasanya terjadi pada Pisces atau nama lainnya adalah ikan atau jenis ikan dan amfibi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh begini. Misalnya ikan itu mengeluarkan spermanya di luar. Kemudian ovum dan spermatozoa bertemu di luar ruangan tubuh induknya. Nah, ovum dan spermatozoa akan membelah dan mengalami pembelahan sel, kemudian terbentuk telur. Telur berkembang menjadi sebuah embrio dan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian perkembangbiakan generatif yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu sendiri artinya adalah melahirkan. Jadi perkembangbiakan ini induknya melahirkan secara langsung keturunannya, melahirkan itu berarti dari ovum nanti keluar individu baru sudah dalam bentuk individu yang seutuhnya. Misalnya nih kayak harimau, dia melahirkan pasti berwujud bayi harimau, bukan telur seperti itu. Atau misalnya monyet atau hewan yang lain yang dia masuk dalam jenis mamalia. Jadi hewan mamalia ini berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Untuk lebih mudahnya, ketika kamu jalan-jalan di kebun binatang, kamu bisa mendeteksi misalnya apakah ini termasuk ovipar atau vivipar. Kamu bisa lihat hewan yang memiliki daun telinga itu termasuk jenis vivipar. Vivipar itu melahirkan, kemudian individu baru yang dilahirkan itu dia susui. Ya, dia menyusu kepada induknya, berarti termasuk vivipar. Bisa dipahami ya? Kembangbiakan generatif yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar ini perpaduan antara vivipar dan ovipar, artinya dia bertelur juga beranak. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi perkembangbiakan ovovivipar ini modelnya gini. Sebenarnya tuh ada telurnya, tapi waktu keluar jadi anaknya. Secara teoritis gimana ya maksudnya? Jadi pertemuan antara spermatozoid dan sel telur atau ovum terjadi di dalam tubuh. Kemudian pertemuan tersebut berkembang menjadi embrio. Embrio itu berkembangnya di dalam cangkang telur. Cangkang telur ini berada di dalam tubuh induknya, tubuh sang betina gitu ya, maksudnya di dalam tubuh ibunya hewan ya. Lah, pada saat perkembangan embrio menjadi individu baru ini, calon individu baru itu tidak memperoleh makanan dalam induknya. Jadi induknya itu hamil tapi di dalamnya ada cangkangnya. Lah, si anak yang ada di dalam kandungannya itu tadi memperoleh makanan dari cangkang tersebut. Jadi di dalam cangkang itu ada cadangan makanannya. Lah, si calon anak tadi dapat makanan di dalamnya. Bisa dimengerti ya? Nah, kemudian setelah dirasa waktunya cukup, usianya cukup, kemudian si
induk ini tadi melahirkan anaknya, telurnya itu menetas di dalamnya. Kemudian si anak ini tadi keluar membentuk individu baru. Bisa dipahami? Jadi kalau dilihat kandungannya ada cangkangnya, telurnya, tapi kalau keluar nggak ada cangkangnya, keluarnya dalam bentuk individu baru. Nah, jadi seakan-akan kan dia ada telurnya, tapi keluarnya anak bukan telur. Bisa dipahami ya? Atau gini, ada beberapa juga terjadi seperti ini. Misalnya telur itu ketika keluar, kamu mau tahu telur ayam kan? Telur ayam itu kalau kalian pecah itu kan warnanya kuning sama putih. Lah, untuk hewan ovovivipar ini ketika keluar dari induknya, keluar langsung dari induknya, dia tidak berwarna putih maupun kuning seperti kuning telur itu, seperti telur ayam itu. Tapi dia keluar begitu berbentuk seperti telur, dia keluar sudah membentuk individu baru. Bisa dipahami ya? Jadi kamu jangan heran ya, misalnya nih suatu saat kamu lihat hewan kok keluar anaknya tapi berbarengan dengan cangkang-cangkang. Lah, itu bukan sulapan ya, itu tuh sebenarnya memang perkembangbiakan ovovivipar. Ini contoh-contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan ovovivipar misalnya adalah ikan pari, terus beberapa ular juga termasuk ular boa, ada juga hiu macan dan lain sebagainya. Kamu coba ya, kamu cari tahu ya apa aja contohnya. Selain berkembang biak secara generatif, ada beberapa hewan yang dapat berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat keturunannya mirip dengan induknya. Nah, beberapa cara perkembangbiakan vegetatif, yang pertama adalah bertunas dan yang kedua adalah fragmentasi. Apa itu bertunas? Tunas adalah perkembangbiakan hewan yang tumbuh dari tubuh induk. Tunas yang tumbuh kemudian akan lepas dari tubuh induk dan menjadi individu baru. Contohnya, hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra, ubur-ubur, dan anemon laut. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memutuskan atau memotong bagian tubuh hewan menjadi beberapa bagian atau yang dikenal dengan sebutan fragmen. Nah, fragmentasi ini terjadi pada cacing planaria dan bintang laut. Setiap fragmen tumbuh tersebut kemudian akan berkembang menjadi hewan baru yang mirip dengan induknya. Selain berkembang biak, hewan-hewan itu juga perlu dilestarikan supaya tidak punah. Nah, pelestarian hewan ini ada dua macam. Yang pertama adalah ex situ dan in situ. Apa itu? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan itu sendiri. Misalnya habitat asli dari orangutan ada di Kalimantan, maka pemerintah membangun Swaka Marga Satwa atau cagar alam yang melindungi orangutan tersebut dan tanaman-tanaman langka yang ada di sana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ itu berada di luar dari habitat asli tanaman maupun hewan tersebut. Misalnya seperti Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, habitat aslinya berada di wilayah Sumatera. Kemudian di
taman safari atau kebun raya Bogor misalnya dibuatkan tempat penangkaran seperti itu, atau tempat perkembangbiakan baru bagi tanaman Rafflesia lah, itu termasuk ex situ. Atau yang misalnya nih Badak Bercula 1, pemerintah membangun Taman Nasional Ujung Kulon untuk melestarikan Badak Bercula 1. Kemudian misalnya di pelestarian gajah di Taman Waikambas misalnya gitu. Atau misalnya juga kamu jalan-jalan ke kebun binatang nih, misalnya taman safari. Kemudian kamu di situ lihat ada hewan langka, katakanlah harimau putih. Nah, kemudian di situ dikembangbiakan. Nah, itu juga termasuk pelestarian secara ex situ atau di luar habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Bisa dipahami? Jadi, tempat pelestarian yang tepat untuk pelestarian jenis in situ adalah cagar alam, swaga marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan tempat yang tepat untuk pelestarian jenis ex situ itu ada di kebun botani. Nah, untuk saat ini karena teknologi sudah maju, biasanya kebanyakan ilmuwan itu melakukan pelestarian tumbuhan secara ex situ dengan ini kultur jaringan. Nah, kultur jaringan, tahu nggak kultur jaringan itu apa? Jadi kultur jaringan itu memperbanyak tumbuhan di laboratorium. Maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya adalah simpelnya gini. Kultur jaringan itu dari tanaman langka, bagian dari tanaman langka. Misalnya nih, yang langka itu anggrek. Bagian dari anggrek hitam, misalnya daunnya diambil sedikit kemudian dipotong. Terus setelah dipotong, bagiannya kemudian diletakkan pada wadah yang sudah disterilisasi, yang sudah disediakan pula dan disteril. Kemudian wadah tersebut ditanami oleh bagian dari tubuh anggrek itu dan diberi pupuk atau unsur zat hara supaya bisa tumbuh. Setelah itu wadah yang sudah ditanami tadi diletakkan di laboratorium dan diamati secara ilmiah hingga tumbuh menjadi individu baru, gitu ya. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, yaitu perkembangbiakan generatif dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta tentang pelestarian hewan maupun tumbuhan secara ex situ dan in situ. Semoga kalian memahami materi ini ya. Jangan malu untuk bertanya jika belum paham. Untuk cek pemahaman, silakan kerjakan latihan soal ya. Tetap terus bersemangat.